Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Pesan-pesan di WhatsApp Group sejak Minggu 4 April 2021 dibanjiri oleh informasi tentang cuaca ekstrem yang sedang melanda Nusa Tenggara Timur. Berbagai kehancuran dan kerusakan terjadi sebagaimana ditunjukkan dalam video-video yang dikirim dan juga gambar-gambar yang lain. Ada jembatan yang roboh yang berdampak pada terputusnya akses antar warga masyarakat. Cuaca yang ekstrem ini membuat sungai-sungai yang sebelumnya tidak banyak airnya tiba-tiba meluap bagaikan mendapat tumpahan air bah. Orang tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga nyawa. Banyak orang heran, bagaimana bisa negeri yang kering seperti Sumba di Nusa Tenggara Timur tiba-tiba menjadi berlimpah airnya, bahkan menyebabkan bencana. Situasi ini sebenarnya mungkin sudah bisa mulai dibaca gejalanya sejak Februari 2012. Karena ada beberapa gejala alam yang sudah muncul, seperti di Timur Tengah Selatan, misalnya di Sungai Nisnoni, atau di Sumba Timur, di Desa Palakahembi dan Kadumbul, ketika banjir bandang secara tiba-tiba melanda wilayah ini. Lalu kalau begitu pertanyaannya, apakah kita tidak lagi bisa membaca apa yang terjadi ini sebagai gejala alam sebelum terjadinya kondisi ekstrim seperti di Minggu 4 April? Masyarakat memang tidak menyangka bahwa hujan yang turun terus-menerus selama beberapa hari itu akan berdampak pada bencana yang terjadi ini. Ditambah lagi dengan bencana ini terjadi ketika orang sedang menikmati tidur malam sebagai berkat Tuhan untuk tubuh manusia. Jadi jelas saja orang tidak siap menghadapi bencana yang datang secara mendadak ini. Meskipun ada juga yang sudah diingatkan dan diminta sebelumnya untuk mengungsi. Atau jangan-jangan karena ini mungkin biasa bagi kita, sehingga kita tidak lagi melihatnya sebagai peringatan dini dari alam untuk kita, dan kita cenderung mengabaikan peringatan yang ada. Sudahlah, kondisi alam yang terus-menerus berubah saat ini membuat kita menjadi terbatas dalam memahami pesan-pesan yang diberikan. Tapi ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih peka terhadap pesan-pesan yang ada. Satu hal yang bisa kita sadari dan refleksikan di sini adalah bukan hanya berhadapan dengan kuasa Tuhan saja, manusia menjadi terbatas dan tak berdaya. Namun ternyata, berhadapan dengan kekuatan alam pun, manusia menjadi terbatas dan tak berdaya. Sebagaimana orang yang tenang atau diam, pada suatu saat dalam kemarahannya juga bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Demikian juga dengan alam. Air yang tenang, sungai yang dangkal itu, pada suatu saat bisa saja menjadi bencana bagi manusia. Ini mengingatkan manusia untuk tidak merasa bahwa dia adalah ciptaan yang tidak terkalahkan. Pengalaman bersama alam ini seharusnya mengajarkan manusia untuk lebih bersahabat dengan alam dan tidak menunjukkan kuasanya atau kekuatannya atau kehebatannya dengan sesukanya. Pengalaman bersama alam ini seharusnya mengajarkan manusia untuk lebih bersahabat dengan alam dan ciptaan yang lain. Jangan lagi manusia hanya menjadikan alam dan ciptaan yang lain sebagai objek pemuas nafsu atau keinginan untuk mendapatkan segala yang diinginkannya yang hanya bermanfaat untuk manusia saja. Rawatlah alam ini dengan baik, karena Allah juga tidak ingin bahwa dengan menerima kuasa atas alam dan ciptaan yang lain, kita bisa bertindak sesuka hati kita, memanfaatkan alam dan ciptaan yang lain hanya untuk kesenangan diri kita saja. Kuasa itu adalah kuasa merawat, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang hakikatnya adalah merawat kehidupan, bukan merusak kehidupan. Kuasa yang dimiliki Allah tidak dipakai untuk menghancurkan kehidupan, tetapi merawat dan membangun keseimbangan di antara seluruh ciptaan. Jadi kalau manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, manusia juga harus bisa merawat dan membangun keseimbangan di antara dirinya dengan ciptaan yang lain. Ingatlah peristiwa Nuh. Ketika kejahatan manusia juga berdampak pada kerusakan ciptaan yang lain, Allah memakai unsur ciptaan yang lain itu untuk juga menghukum manusia. Kalau kita sadar bahwa La Nina atau bibit siklon pada suatu saat bisa melanda wilayah kita, maka mari kita mempersiapkan diri dengan baik, juga mempersiapkan alam dan seluruh ciptaan yang lain dengan baik untuk menghadapi situasi ini. Sekarang yang harus kita sikapi adalah bagaimana menunjukkan solidaritas kita dengan saudara-saudara di NTT yang mengalami bencana ini.
Bagi kita yang baru merayakan Paskah, mari kita konkretkan semangat Paskah itu melalui kesediaan untuk membantu saudara-saudara kita untuk menikmati kembali hidup mereka dengan sukacita. Allah sendiri tidak diam dan kehilangan kasih dan kepeduliannya untuk saudara-saudara di NTT dan juga ciptaan yang lain. Namun panggilan kita orang percaya adalah mengkonkretkan makna Paskah dengan cara menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada saudara-saudara di NTT. Mari berdoa untuk NTT. Oh ya, itu sudah pasti dan harus kita lakukan. Tetapi jangan hanya berhenti di berdoa saja. Tetapi mungkin ini bukan hanya pesan alam dari NTT. Mungkin pesan yang sama juga menyebar di berbagai wilayah Indonesia. Jadi mari berbagi solidaritas dengan saudara-saudara di seluruh Indonesia yang sedang mengalami kesusahan karena bencana, khususnya saudara-saudara di NTT. Mari tunjukkan kepada saudara-saudara di NTT dan juga di berbagai wilayah lain di Indonesia bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi kesulitan mereka dan bahwa kita bisa melakukan lebih dari hanya sekadar berdoa untuk kebaikan mereka. Hanya dengan begitu, kita membiarkan Paskah selalu dirayakan dalam hidup kita. Mari berbagi kasih.